berasal dari kelas Geografi 1A dengan nomor induk mahasiswa 25503 akan menjelaskan tentang fosil dan umur geologi. Mungkin ada yang bertanya, umur bumi kita sebenarnya berapa tahun sih? Menurut teori Big Bang, alam semesta terbentuk sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, kemudian disusul oleh galaksi Bima Sakti yang terbentuk pada 13,6 miliar tahun yang lalu. Sedangkan bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Lalu, bagaimana sih cara para ilmuwan mengukur umur yang miliaran tahun tersebut? Para ilmuwan menggunakan dua skala waktu untuk mengukur umur suatu benda. Yang pertama adalah skala waktu relatif dan yang kedua adalah skala waktu absolut. Skala waktu relatif merupakan skala yang menggunakan fosil dari makhluk purba sebagai dasar acuan pengukuran skala waktu, baik itu fosil binatang maupun fosil bakteri. Kemudian yang kedua ada skala waktu absolut, di mana pengukurannya menggunakan isotop radioaktif yang merupakan kandungan kimia yang terdapat dalam suatu batuan. Penentuan berdasarkan isotop ini dinilai memiliki tingkat kesalahan yang relatif sangat kecil. Sehingga dari dua cara tersebut, para ilmuwan berhasil mengungkapkan umur dari bumi kita ini, yaitu 4,6 miliar tahun. Pada awal penciptaannya, bumi tidaklah sama dengan bumi yang kita ketahui pada saat ini, karena bumi melalui berbagai fase dalam kehidupannya. Di antara fase-fase bumi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah eon Hadean. Hadean sendiri diambil dari bahasa Yunani yang artinya adalah dewa neraka. Hal tersebut untuk menggambarkan kondisi bumi pada saat itu yang penuh dengan batuan pijar. Eon Hadean merupakan fase awal terbentuknya bumi, yang merupakan hasil tumbukan berbagai benda angkasa akibat dari peristiwa Big Bang. Pada saat itu, air belum ditemukan dan atmosfer pun belum terbentuk, sehingga meteor pun dengan mudahnya menghantam bumi. Eon yang kedua adalah eon Archean. Archean diambil dari kata dasar archaea yang artinya adalah makhluk sel tunggal. Salah satu makhluk tertua dan masih hidup sampai sekarang adalah Stromatolite yang dapat dijumpai di pantai barat Australia. Eon Archean dicirikan dengan munculnya tanda kehidupan zaman ini, yang ditandai dengan mendinginnya temperatur permukaan bumi yang dipicu oleh terbentuknya atmosfer, sehingga dijumpailah makhluk hidup perintis seperti bakteri dan makhluk hidup sel tunggal lainnya. Pada akhir masa Eon Archean, bumi mengalami penurunan suhu yang mengakibatkan bumi membeku, sehingga timbullah teori yang mengatakan teori bumi bola salju. Eon yang ketiga dinamakan eon Proterozoikum, di mana pada eon-eon sebelumnya bumi belum memiliki oksigen, tetapi pada eon ini bumi kaya akan oksigen yang masih beracun. Tetapi gas tersebut masih bermanfaat bagi makhluk resisten, karena mereka dapat memperlancar saluran metabolisme mereka, sehingga kehidupan mereka berkembang dan terciptalah hewan multiseluler atau yang disebut dengan eukariot. Pada eon ini terjadi proses fotosintesis untuk pertama kalinya, sehingga lapisan ozon pun terbentuk, yang mengakibatkan radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari dapat terhalang, sehingga sel-sel makhluk hidup dapat berkembang dengan baik, yang mengakibatkan meningkatnya populasi makhluk hidup yang ada di muka bumi. Eon yang keempat dinamakan eon Phanerozoikum, yang berasal dari kata dasar Phanerik yang bermakna tampak. Hal tersebut menandakan zaman dengan makhluk hidup yang bisa dibedakan morfologinya atau bagian tubuhnya, seperti mata, kepala, tangan, kaki, badan, dan cangkang.
Pada eon ini terjadi pemberagaman spesies yang berada di dalam laut. Eon Phanerozoikum dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama adalah masa Paleozoikum, yang kedua adalah Mesozoikum, dan yang ketiga adalah masa Kenozoikum. Yang pertama adalah masa Paleozoikum, di mana peristiwa penting yang terjadi pada masa ini yaitu munculnya kehidupan koloni dari tumbuhan dan hewan serta terbentuknya Pangea. Masa Paleozoikum dibagi menjadi 6 zaman. Yang pertama adalah zaman Kambrium, yang kedua adalah zaman Ordovisium, yang ketiga adalah zaman Silur, yang keempat adalah zaman Devon, yang kelima adalah zaman Karbon, dan yang keenam adalah zaman Ver. Yang pertama adalah zaman Kambrium, di mana pada zaman ini hewan invertebrata muncul untuk pertama kalinya, seperti cacing, koral, moluska, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah zaman Ordovisium. Pada zaman ini, ikan tanpa rahang muncul untuk pertama kalinya. Selain itu, terdapat juga bintang laut, alga, dan terbentuklah batu karang. Zaman Ordovisium diakhiri dengan mencairnya zaman es yang telah lama menyelimuti permukaan bumi. Zaman yang ketiga adalah zaman Silur. Peristiwa penting yang terjadi pada zaman ini adalah munculnya ikan berahang dan tumbuhnya tumbuhan paku. Zaman yang keempat adalah zaman Devon. Peristiwa penting yang terjadi pada zaman ini adalah ikan yang asalnya berukuran kecil berevolusi menjadi ukuran besar. Kemudian amfibi yang asalnya berada di bawah laut mulai naik ke daratan. Zaman berikutnya adalah zaman Karbon. Peristiwa penting yang terjadi pada zaman Karbon adalah munculnya hewan amfibi dan reptil untuk pertama kalinya di daratan. Kemudian, tumbuhan pertama pun tumbuh untuk pertama kalinya di daratan. Kemudian, zaman yang terakhir pada masa Paleozoikum dinamakan zaman Firm. Peristiwa penting yang terjadi pada zaman ini adalah reptil dan amfibi yang berada di daratan mulai meningkat. Selain itu, pada zaman ini sudah ditemukan tumbuhan konifer. Masa yang kedua dari eon Phanerozoikum dinamakan masa Mesozoikum, yang dikenal sebagai zaman reptil. Karena pada masa ini, reptil menguasai kehidupan di bumi. Dinosaurus yang mirip dalam film Jurassic Park menguasai kehidupan di muka bumi. Sebagai catatan, dinosaurus hanya hidup pada zaman ini, dikarenakan dinosaurus mengalami kepunahan pada zaman Kapur Tersier yang disebabkan oleh tumbukan meteor. Masa Mesozoikum dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama adalah zaman Trias, yang kedua adalah zaman Jura, dan yang ketiga adalah zaman Kapur. Zaman yang pertama pada masa Mesozoikum adalah zaman Trias. Zaman Trias dimulai sekitar 250 sampai 200 juta tahun yang lalu. Pada zaman Trias menjadi awal dari masa Mesozoikum dan awal dari kehidupan hewan berukuran besar atau yang disebut dengan dinosaurus. Meskipun sekarang ini sudah termakan waktu, namun kalian bisa melihat beberapa peninggalan dari zaman tersebut, seperti pohon cemara, batu bara, dan lain sebagainya. Zaman yang kedua dari masa Mesozoikum adalah zaman Jura. Zaman Jura terjadi sekitar 200 sampai dengan 145 juta tahun yang lalu. Pada zaman Jura menjadi eranya dari jutaan hewan buas dan beberapa hewan berukuran besar yang menjadi penguasa di muka bumi. Adapun beberapa hewan yang hidup pada zaman tersebut seperti Allosaurus, Plesiosaurus, Stegosaurus, dan masih banyak lagi. Zaman yang terakhir dari masa Mesozoikum disebut dengan zaman Kapur.
Zaman Kapur ini merupakan zaman terakhir dari masa Mesozoikum yang terjadi sekitar 145 sampai dengan 65 juta tahun yang lalu. Pada era ini merupakan titik awal dari kepunahan beberapa hewan berukuran besar serta beberapa tumbuhan. Zaman Kapur menjadi zaman kepunahan bagi beberapa kehidupan. Hal tersebut dikarenakan terjadinya tabrakan meteorit yang besar ke permukaan bumi. Meteor tersebut mengakibatkan tsunami yang sangat tinggi dan letusan gunung berapi yang terjadi hampir di seluruh permukaan wilayah bumi. Para ilmuwan memprediksi bahwa meteor tersebut jatuh di daerah Chicxulub yang berada di negara Meksiko. Masa yang terakhir dari eon Phanerozoikum adalah masa Kenozoikum. Masa Kenozoikum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada zaman Tersier yang dibagi lagi menjadi dua zaman, yaitu zaman Paleogen yang terdiri atas kala Paleosen, kala Eosen, kala Oligosen, dan kala Miosen. Sedangkan untuk zaman Neogen dibagi lagi menjadi dua kala, yaitu kala Miosen dan kala Pliosen. Kemudian zaman yang kedua yaitu zaman Quarter, di mana zaman Quarter dibagi menjadi dua kala. Yang pertama adalah Pleistosen dan Holosen. Setelah terjadinya bencana meteor yang menghantam bumi, ternyata masih ada makhluk hidup yang selamat dari bencana tersebut. Contohnya adalah hewan plasenta. Hewan plasenta ini berkembang pada zaman Tersier yang terjadi sekitar 65 sampai dengan 2 juta tahun yang lalu. Hewan plasenta ini terus berkembang pada zaman Tersier yang mengakibatkan terciptanya nenek moyang hewan pada saat ini. Setelah berakhirnya zaman Tersier, bumi mengalami pendinginan atau yang disebut dengan zaman es kedua. Zaman tersebut terjadi pada kala Pleistosen. Adapun hewan-hewan yang hidup pada kala Pleistosen seperti mamut, serigala, rusa besar, dan kucing bertaring panjang. Kehidupan manusia purba Homo sapiens telah muncul pada masa Pleistosen. Setelah berakhirnya zaman Pleistosen, dilanjutkan dengan kala Holosen yang terjadi sekitar 9.600 sampai dengan 9.300 tahun yang lalu. Kala Holosen menjadi puncak peradaban manusia purba Homo sapiens. Berkembangnya sumber daya ilmu pengetahuan, manusia yang mendominasi kehidupan, dan puncak dari kehidupan di muka bumi pada kala geologi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.